Jika ada kasus Pak begini, ada rekan saya ditempatkan tidak sesuai dengan SK dari pemerintah gitu Pak. Bagaimana langkah-langkah hukumnya itu Pak? Karena dia ditempatkan tidak sesuai dengan kapabilitasnya begitu Pak. Supaya pemimpin tidak berbuat seenaknya begitu. Jadi apa kira-kira langkah-langkah hukumnya Ya. Terhadap kasus teman saya ini? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Erni. Saya mendengarkan dengan cermat pertanyaan Ibu Erni terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan seorang teman yang salah pemimpin itu menempatkannya pada tempat yang bukan sesuai dengan SK. Tentu kalau putusan seperti itu, putusan pemerintah itu ada 3 aspek: sewenang-wena, tidak sesuai dengan kewenangannya, atau melampaui kewenangannya. Nah, langkah yang bisa dilakukan itu dalam hal seperti ini, kalau aspek non-hukumnya, kalau aspek non-hukumnya itu adalah yang dilakukan tentu adalah lobbying. Lobbying itu adalah melakukan negosiasi dengan pemimpin untuk kemudian menyampaikan bahwa duduk persoalannya. Karena begini, boleh saja kita beranggapan bahwa pemimpin itu kurang baik kepada kita karena menempatkan bukan pada tempatnya, tapi ternyata pemimpin kita tidak pernah memikirkan itu, tapi kesalahan dibawa. Nah, itulah yang perlu diluruskan. Yang kedua kan era demokrasi sekarang kan bisa saja terjadi untuk berlangsung. Yang kedua, kalau memang seperti itu ya, itu dibawa di pengadilan tata usaha negara kalau memang terkait dengan putusan yang mau digugat. Jadi itu ranahnya. Kalau saya sih dengan kasus seperti tadi itu bukan hal yang persoalan besar sih. Tetap lakukan cara dengan menggunakan lobby kepimpinan. Karena boleh saja pimpinannya itu tidak melakukan itu, tapi di bawahnya. Boleh saja karena di bawahnya yang melakukan tindakan-tindakan yang katakanlah misalnya karena faktor kegagalan dalam pilkada, kegagalan dalam politik, atau kekalahan, atau mungkin karena kita yang tidak bersejalur politik. Sehingga itu dilakukan dengan menggunakan cara-cara kekuasaannya di dalam menekan atau memindahkan pegawai yang memang itu tidak sesuai dengan prosedur. Jadi prosedurnya itu dan tidak memiliki substansi. Ada 3 hal Bapak Ibu sekalian yang kalau kita mau menggunakan ukuran salah tidaknya seorang pemimpin, substansi aturannya tidak sesuai, kemudian prosedurnya tidak sesuai prosedur, yang kemudian adalah bukan kewenangannya. Nah, ini 3 aspek ini yang perlu kita harus pegangi di dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Saya kira seperti itu, Bu Erni. Terima kasih. Iya Pak, selama ini teman saya sudah melakukan lobby terhadap pimpinan begitu, tapi tetap aja gitu Pak. Ambilkan pengacara. Selesai itu. Ambilkan pengacara gitu ya, itu. Di mana kampungnya? Kasusnya di Wahidin Pak, di rumah sakit Wahidin. Begitu. Makassar. Iya Pak. Makassar. Banyak sekali itu. Ambilkan artinya gini. Ya seperti itu kan, bukan kita mau untuk kemudian mau menyalahkan pimpinan, tapi mencoba untuk meluruskan karena jangan sampai tindakan tersebut itu tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Wah, itu tidak benar itu. Tindakan pemimpin kita yang melakukan sewenang-wenang seperti itu tidak benar. Maka kita punya hak untuk kemudian melakukan penyampaian informasi kepada pimpinan kita. Saya kira seperti itu, Ibu Erni. Bisa Anda japri saya kalau ada masalah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.